Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Armiani Yoha. Saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Penerapan Model Inquiry Terbimbing pada Konsep Sistem Pernapasan Manusia di kelas 8 SMP Negeri 5 Hulu Sungai Tengah. Latar belakang. Masalah, berdasarkan hasil wawancara dengan guru IPA di SMP Negeri 5 Hulu Sungai Tengah, bahwa siswa cenderung pasif dan kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran, kurang bersemangat, cepat bosan, dan informasi tentang pembelajaran hanya diperoleh dari buku mata pelajaran, serta kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Pemecahan masalah dengan penerapan model inquiry terbimbing. Rumusan masalah. Bagaimana aktivitas guru dalam menerapkan model inquiry terbimbing pada konsep sistem pernapasan manusia di kelas 8 SMP Negeri 5 Hulu Sungai Tengah? Tujuan penelitian mendeskripsikan aktivitas guru dalam menerapkan model inquiry terbimbing pada konsep sistem pernapasan manusia di kelas 8 SMP Negeri 5 Hulu Sungai Tengah. Metodologi penelitian, jenis penelitian, kualitatif, teknik pengumpulan data, observasi, settingan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 5 Hulu Sungai Tengah dengan siswa SMP kelas 8 yang terdiri 26 orang, 12 orang laki-laki, dan 14 orang perempuan. Hasil penelitian. Temuan pertama, rata-rata 48,33% kategori kurang baik. Pertemuan kedua, rata-rata 61,66% kategori cukup baik. Pertemuan ketiga, rata-rata 78,33% kategori baik. Kesimpulan, penerapan model inquiry terbimbing pada konsep sistem pernapasan manusia di kelas 8 SMP Negeri 5 Hulu Sungai Tengah terjadi peningkatan pada aktivitas guru serta siswa dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahmah dari Pendidikan Biologi ingin mempresentasikan artikel saya yang berjudul Keanekaragaman Jenis Gastropoda di Pesisir Pantai Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu. Latar belakang. Gelas gastropoda umumnya lebih dikenal dengan sebutan siput atau keong, yang termasuk dalam filum moluska. Beberapa gastropoda mempunyai nilai penting secara ekonomis dan ekologis. Terbatasnya informasi mengenai gastropoda di pantai Sungai Loban mendorong saya untuk lebih mengetahui bagaimana tingkat keanekaragaman jenis gastropoda di pantai tersebut. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian tentang gastropoda di pantai Sungai Loban, sehingga judul penelitian ini adalah Keanekaragaman Jenis Gastropoda di Pesisir Pantai Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan rumusan masalah, jenis gastropoda apa saja yang terdapat di pesisir pantai Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu? Bagaimana kelimpahan gastropoda yang terdapat di pesisir pantai Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu? Bagaimana keanekaragaman gastropoda yang terdapat di pesisir pantai Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu? Saya menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan pengambilan sampel melalui observasi, yaitu dengan turun langsung ke lapangan untuk mengamati langsung pengambilan sampel guna mengetahui keanekaragaman gastropoda yang ada di pantai Sungai Loban. Pengambilan sampel dilakukan pada 3 garis transek. Setiap garis terdapat 5 plot untuk pengambilan gastropoda. Hasil penelitian, gastropoda yang ditemukan di pesisir pantai Sungai Loban, saya mendapatkan 4 ordo, 9 family, 9 genus, dan 16 spesies, yaitu
yang masuk dalam ordo Mesogastropoda, family Turritelidae, Architectonidae, Naticaceae, Naticidae, dan genusnya Turritella, Architectonica, Pollinaceous, Natica, dengan spesies Turritella telepra, Architectonica perspectiva, Pollinaceous tumidus, dan Natica lineata. Dalam ordo Neogastropoda ada family Muricidae dengan genus Murek dan spesies Murek trapa. Family Nasaridae dengan genus Nasarius dengan spesies Nasarius stolatus. Dengan family Olividae genus Oliva dengan spesies Oliva fordi dan Oliva tigrina. Dengan ordo Archaeogastropoda, family Neritidae dengan genus Nerita dengan spesies Neritina falteata. Dengan ordo Trochida, family Trochoidae dengan genus Umbonium dengan spesies Umbonium pestiarium, Umbonium elegans, Umbonium eloiseae, Umbonium pestarium atrum, Umbonium pestarium cologrisca, dan Umbonium gigantum. Keanekaragaman di pesisir pantai Sungai Loban terdapat dengan keanekaragaman 2,64, kekayaan jenis 2,00, dan kemerataan 0,95. Parameter lingkungan: kelembapan udara kisaran 72 sampai 83, suhu udara 26 sampai 28, intensitas cahaya 300 sampai 1600, salinitas kisaran 30. Berdasarkan hasil penelitian dari Transtech, ditemukan 16 jenis gastropoda. Dapat disimpulkan bahwa dari tabel di atas, indeks kemelimpahan ada termasuk dalam kategori tinggi, yakni jenis spesies ini cukup banyak kita dapatkan di daerah pesisir. Kemelimpahan jenis gastropoda yang ditemukan di pesisir pantai paling tinggi adalah Fear Umbonium dengan jumlah 281, dan kemelimpahan paling rendah adalah spesies Murek trapa dengan jumlah 45. Dan kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan ada 4 ordo, yakni Neogastropoda, Archaeogastropoda, Trochida, dan Mesogastropoda. Dan familinya Trochidae, Umbonium, Turtridae, Architectonidae, Pollinaceous, Naticidae, Muricidae, Naricidae, Olividae, dan didapat 16 spesies. Nilai indeks keanekaragaman jenis gastropoda di pesisir Sungai Loban, Kecamatan Sungai Loban antara lain 2,64 dan termasuk kategori tinggi, indeks kekayaan 2,00 termasuk kategori tinggi, dan indeks kemerataan dengan 0,95 yang termasuk kategori tinggi. Sekian presentasi dari saya. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil karya tulis saya
dengan judul Inventarisasi Serangga Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit Parlin, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu. Latar belakang dalam karya tulis ini, sebagaimana yang kita ketahui bahwa serangga tanah itu merupakan serangga yang hidup baik itu di permukaan maupun di dalam tanah. Saya melakukan kegiatan penelitian di perkebunan kelapa sawit Parlin ini karena saya melihat bahwa kondisi dan situasi lingkungan sangat memungkinkan luas perkebunan kelapa sawit Parlin ini sekitar 600 hektar. Adapun masalah yang saya ambil dalam penelitian saya ini adalah serangga tanah yang ada di lokasi penelitian, klasifikasi serangga tanah, dan juga korelasi antara lingkungan dengan keberadaan serangga. Adapun metode yang saya gunakan adalah metode survei dengan teknik eksplorasi, yaitu segala cara untuk menetapkan lebih teliti atau seksama dalam suatu penelitian dan dokumentasi. Dalam penelitian saya ini, saya menggunakan perangkat pitfall trap untuk menangkap serangga tanah yang merupakan objek penelitian. Kita mulai dengan pemikiran dasar. Serangga tanah merupakan serangga yang hidup di tanah, baik di permukaan maupun di dalam tanah. Serangga tanah itu memiliki 12 ordo, antara lain Tisanura, Delphura, Protura, Collembola, Isoptera, Orthoptera, Dermaptera, Tisanoptera, Hemiptera, Coleoptera, Mesoptera, Diptera, dan Hymenoptera. Faktor yang mempengaruhi kehidupan serangga tanah meliputi faktor biotik seperti sumber makanan, dan faktor abiotik meliputi unsur fisika dan kimia atau yang disebut dengan parameter lingkungan. Ini adalah jenis-jenis serangga hasil pengamatan. Yang pertama ada ordo Hymenoptera, familinya Formicidae. Jumlah individu yang diperoleh hasil penangkapan dengan menggunakan pitfall trap ada 70 individu. Orthoptera, ordo Orthoptera, familinya Grylidae, ada 14 individu. Ordo Blatodea, familinya Blatidae, ada 17 individu. Ordo Coleoptera, familinya Cicindelida, jumlah individunya ada 7. Ordo Araneae, jumlah familinya Ctenicidae, ada 6. Ordo Araneida, familinya Lycosidae, ada 4. Jumlah seluruh serangga tanah yang saya peroleh adalah 118 individu. Jadi ini adalah nama spesies dari famili Formicidae. Itu terdiri dari spesies semut hitam, semut api, semut kelapa, semut rangrang, semut pudak. Dari famili Grylidae terdiri dari anjing tanah, jangkrik keliring.
Dari famili Blattidae terdiri dari kecoa coklat, Orthoptera, Blattaria. Dan dari famili Cicindelida ada Coleoptera. Dari famili Ctenigidae ada Araneae. Dari famili Lythosidae ada Araneida. Berdasarkan data hasil pengamatan menunjukkan bahwa serangga tanah yang paling banyak diperoleh adalah famili Formicidae dengan jumlah 70 individu yang tertangkap dan indeks nilai penting 0,81%. Kehadiran famili Formicidae dipengaruhi oleh kondisi lingkungan meliputi faktor biotik seperti pemenuhan makanan dan faktor abiotik yaitu unsur kimia dan fisikanya. Semut adalah hewan omnivora dan memakan hampir semua yang ada di alam. Semut memakan baik hewan maupun tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini adalah tabel data parameter lingkungan. Parameter lingkungan. Yang pertama, kelembapan udara. Untuk pengukuran pertama ada 68%. Untuk pengukuran kedua ada 72% atau kisaran 68 sampai 72. Yang kedua, suhu udara. Untuk pengukuran pertama 29%, untuk pengukuran kedua 31%, kisaran 29 sampai 31. Yang ketiga, intensitas cahaya. Pengukuran ke-1 ada 708 lux, ukuran kedua ada 1000 lux atau kisaran 708 sampai 1000 lux. Kecepatan angin. Pengukuran pertama ada 0,5, kedua 0,6 atau kisaran 0,5 sampai 0,6. pH tanah. Pengukuran pertama ada 7, pengukuran kedua ada 8, 7 sampai 8. Kelembapan tanah. Pengukuran pertama 70%, pengukuran kedua 90% dan kisarannya 70 sampai 90%. Peranan serangga tanah. Dari famili Formicidae dia berperan sebagai predator. Grylidae berperan sebagai herbivora, Cicindelida berperan sebagai predator, Blattidae berperan sebagai pengurai, Ctenigidae berperan sebagai karnivora, Lythosidae berperan sebagai. Ini adalah diagram peranan serangga tanah. Lanjut. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yang saya lakukan selama 3 hari, yaitu serangga tanah yang ditemukan sebanyak 118 ekor yang berasal dari 6 famili, yaitu famili Formicidae berjumlah 70 ekor. Serangga terdiri dari 5 spesies. Grylidae ada 14 ekor. Serangga terdiri dari 2 spesies. Blattidae 17 ekor. Serangga terdiri dari 3 spesies. Ctenigidae 7 ekor. Serangga terdiri dari 1 spesies. Ctenigidae 6 ekor. Serangga terdiri dari 1 spesies. Dan Lythosidae 4 ekor. Serangga terdiri dari 1 spesies. Famili serangga yang paling banyak diperoleh adalah famili Formicidae dengan indeks nilai penting 0,81. Kehadiran serangga tanah dapat membantu merombak bahan organik menjadi humus yang merupakan nutrisi bagi tanaman. Faktor yang mempengaruhi kehidupan serangga tanah di perkebunan Parlin yaitu kelembapan udara, suhu, kecepatan angin, intensitas cahaya, pH tanah, dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Irviana dari STKIP PGRI Banjarmasin, Program Studi Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan
hasil penelitian yang berjudul meningkatkan pemahaman siswa pada interaksi makhluk hidup dengan lingkungan melalui model pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Latar belakang penelitian ini ditemukan suatu bukti, yaitu hasil observasi yang dilakukan di SMP Negeri 8 Hulu Sungai Tengah, kelas 7A, menyatakan bahwa terdapat kendala yang menyebabkan kurangnya pemahaman sehingga hasil belajar siswa juga rendah. Hal ini terbukti dengan rendahnya hasil belajar IPA yang menunjukkan bahwa hanya 45% siswa yang mendapatkan nilai di atas kriteria ketuntasan minimal yang sudah ditentukan, yaitu sebesar 70. Nah, kemudian di sini terdapat suatu masalah, yaitu sulitnya membuat siswa aktif dan mendapatkan hasil yang memuaskan dalam belajar IPA. Yang menyebabkan masalah itu terjadi adalah dikarenakan siswa hanya duduk diam sambil memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru dan terlihat bosan saat menerima pelajaran serta mudah lupa terhadap materi yang baru saja diajarkan. Nah, untuk penyelesaian masalahnya, di sini menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Berdasarkan latar belakang yang terjadi tadi, ditemukan suatu rumusan masalah, yaitu apakah terjadi peningkatan terhadap pemahaman siswa. Nah, batasan masalah untuk pemahaman siswa dibatasi hanya berupa hasil belajar kognitif. Nah, tujuan penelitian untuk meningkatkan pemahaman siswa dan untuk manfaat penelitian sebagai inovasi pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa pada interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Untuk metodologi penelitian, di sini jenis penelitian saya menggunakan PTK dengan 2 siklus yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 8 Hulu Sungai Tengah dengan siswa kelas 7A yang terdiri dari 23 orang, 14 orang laki-laki, dan 9 orang perempuan. Teknik pengumpulan data, di sini saya menggunakan tes, kemudian untuk indikator keberhasilan pemahaman siswa yang berupa hasil belajar kognitif. Yang pertama, hasil belajar siswa yang mencapai ketuntasan individual yaitu 70. Yang kedua, untuk mencapai ketuntasan klasikal yaitu 80%. Nah, untuk hasil penelitian pemahaman siswa dilakukan 2 siklus, 4 kali pertemuan. Siklus pertama, pertemuan pertama dilakukan pretest, mendapatkan hasil ketuntasan klasikal 17,39%. Kemudian pertemuan kedua dilakukan post-test dengan hasil ketuntasan klasikal 69,57%. Nah, kemudian dilakukan lagi siklus kedua. Pada pertemuan 3 dilakukan pretest dengan hasil ketuntasan klasikal 34,78%. Nah, kemudian di pertemuan keempat dilaksanakan post-test dengan mendapatkan hasil ketuntasan klasikal 100%. Nah, jadi di sini hasil penelitian ini sudah mencapai indikator keberhasilan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, seluruh indikator keberhasilan sudah tercapai. Nah, untuk saran, diharapkan pembelajaran dengan menggunakan model group investigation dapat guru gunakan dan dikembangkan juga dalam materi pembelajaran IPA lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.